Begitu Qin Chen dan Sikong Sen pergi, semua ahli di Tanah Suci Sikong beroperasi dan bergerak satu demi satu. Secara khusus, Sesepuh Luo Wen dan Sesepuh Gu He sangat positif, karena mereka semua tahu bahwa Qin Chen membunuh murid-murid gerbang Shikendi. Yang pasti akan mengarah pada pengepungan orang-orang kuat di gerbang Shikendi. Mereka harus melakukan pekerjaan dengan baik di Tanah Suci Sikong sepanjang waktu. Bersiap-siap. Dalam kehampaan yang tak berujung, Qin Chen dan Sikong Sen bolak-balik melalui lapisan kekosongan dan terus terbang. Keduanya cukup kuat untuk melakukan perjalanan melintasi benua batu giok hitam. Mereka tidak tahu berapa banyak langit dan bumi yang kosong dan tak berujung yang telah mereka lewati. Banyak langit dan bumi di benua batu giok hitam semuanya dirasakan oleh Qin Chen. Belum diartikan dengan pembangunan ratusan juta tahun, banyak negara telah dibangun di benua Heiau, dengan kerajaan dan sekte berbahaya, menunjukkan pemandangan yang hangat. Ini adalah kontribusi Sikong Sen selama ratusan juta tahun. Mereka ingin membangun benua seperti itu, mengandung murid yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga gelap dan orang-orang dari semua ras di alam semesta, mengintegrasikan jalan surga. Dan menjadikan langit dan bumi ini sepenuhnya menjadi jembatan keluarga gelap mereka. Tapi sekarang, melihat negara-negara makmur ini dan pintu agama yang tak terhitung jumlahnya, hati Sikong Sen semakin dingin. Karena belum lama ini, dia mengetahui dari Qin Chen bahwa semua kontribusi mereka hanya asal-asalan bagi mereka oleh tokoh-tokoh besar keluarga gelap. Apa yang mereka lakukan dapat membuat benua Heiau layak untuk keluarga gelap mereka. Tempat khusus tidak ditekan oleh asal-usul alam semesta. Namun, itu bukanlah rencana sebenarnya dari klan gelap, karena tidak peduli seberapa baik mereka membangun di sini, klan iblis memiliki kemampuan untuk mengambil benua batu giok hitam mereka dalam sekejap. Kunci sebenarnya adalah apa yang Pangeran Kegelapan sebut sebagai sumber jiwa iblis. Memikirkan level tinggi di benua gelap, dia benar-benar menyembunyikannya di dalam drum tahun ini. Dia sama sekali tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Sebaliknya, dia meminta tahta dan yang lainnya untuk terus menyempurnakan larangan keluarga iblis selama ratusan juta tahun. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Sikong Sen merasa marah. Itu terlalu jauh. Suara mendesing. Mereka terus terbang dalam kehampaan, tidak tinggal di negara dan wilayah ini, dan terbang jauh. Tujuan mereka adalah gerbang suci jurang. Gerbang suci Lingyuan adalah salah satu dari 3 kekuatan utama di daratan Heiau. Itu juga memiliki area terlarang yang kuat, yang tidak kalah dengan Tanah Suci Sikong. Yang mulia, lingkup pengaruh gerbang suci Lingyuan ada di depan. Saya tidak tahu berapa lama. Tiba-tiba, Qin Chen berhenti di langit berbintang yang aneh. Qin Chen merasa bahwa di langit berbintang ini, nafasnya mulai berbeda. Planet gelap tergantung di langit seperti mata dewa. Melihat langit dan bumi, napas suci bertahan di atas langit dan bumi, membentuk sepasang harmoni. Sihir hitam yang mengalir di benua batu giok hitam sangat berbeda dengan roh peri. Rasanya seperti datang ke kerajaan para dewa dalam sekejap. Lihat, Tuan, ada gunung suci kuno. Tempat-tempat ini adalah wilayah gerbang suci Lingyuan. Sikong Sen tiba-tiba berkata, menunjuk ke kedalaman langit berbintang. Qin Chen melihat keluar dari kejauhan dan melihat bahwa di kedalaman bintang yang tak terbatas, gunung suci kuno mengambang. Setiap gunung suci kuno hampir sebesar benua. Dengan cara ini, ia melayang di udara dan berlari mengikuti lintasan tertentu. Banyak orang kuat yang tinggal di pegunungan suci ini. Di kedalaman gunung suci, ada nafas kuat dan kuat yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di ruang yang lebih rahasia. Ini adalah lokasi gerbang suci Lingyuan. Pergilah, tuanku, aku akan membawamu. Suara Sikong Sen jatuh. Tubuhnya bergetar dan meraung, dan dia jatuh menuju lokasi gerbang suci Lingyuan. Qin Chen datang ke sini melalui konsultasi, jadi mereka datang langsung. Di dekat gerbang suci jurang, aku datang mengunjungi Tanah Suci Sikong. Sikong Sen mendongak dan membuka mulutnya. Suaranya bergemuruh dan pingsan. Etiket dasar harus dilakukan di tempat, jika tidak maka akan disalahpahami oleh gerbang suci Lingyuan. Jika orang kuat datang untuk menyerang, itu akan merepotkan. Ledakan. Namun, begitu kata-kata ini jatuh, sebelum Qin Chen datang, tiba-tiba susunan yang mengerikan muncul antara langit dan bumi. Pada susunan besar yang tak terhitung jumlahnya,
Ada bau yang tidak enak, dan lampu terlarang yang luar biasa bermekaran, yang langsung menghentikan Si Kongsen dan Qin Chen dan menghentikan mereka. Ini adalah susunan penjaga gerbang suci Linyuan, susunan tingkat tertinggi. Ini menarik saat ini. Hah? Si Kongsen mengerutkan kening. Dia telah melaporkan pada dirinya sendiri bahwa gerbang suci Linyuan telah secara langsung membuka barisan penjaga gerbang suci. Tetapi dia sedikit terkejut. Gerbang suci Linyuan ini agak terlalu rewel, bukan? Namun, dia tetap diam. Sejak barisan besar dibuka, pasti orang-orang di dekat gerbang suci jurang yang telah merasakan petunjuknya. Segera, dengan deru, sesosok terbang keluar dari gerbang suci Linyuan. Ini adalah seorang pria muda. Dia terlihat sangat muda. Pencapaiannya hanyalah milik orang-orang terhormat. Kalian berdua, aku anak laki-laki yang menjaga gerbang-gerbang suci Linyuan. Sekarang aku sedang dalam proses menutup gerbang. Aku tidak melihat tamu untuk saat ini. Maafkan aku. Begitu pemuda itu muncul, dia melengkungkan tangannya dan berkata. Si Kongsen mengerutkan kening. Gerbang suci Linyuan terlalu sombong. Dia adalah penguasa tanah suci Sikong dan raksasa tertinggi di periode menengah. Gerbang suci Linyuan hanya mengirim seorang anak laki-laki untuk berbicara dan mengatakan bahwa itu akan menutup gunung. Ini adalah kesalahan. Mengapa Anda tidak melihat siapapun? Kami adalah tanah suci Sikong, Sikongsen. Tolong beritahu tingkat tinggi gerbang suci Linyuan Anda dengan cepat bahwa kami datang untuk menemui Anda. Sikongsen berkata dengan dingin. Pihak lain langsung membuka susunan tertinggi. Aneh jika gerbang suci Linyuan tingkat tinggi tidak tahu dia datang. Aku benar-benar minta maaf. Kalian berdua. Aku dekat dengan gerbang suci abis. Semua orang dewasa tutup, jadi tolong kembalilah. Anak laki-laki itu melanjutkan. Lancang. Si Kongsen sangat marah dan meraung. Napas tertingginya yang mengerikan membumbung ke langit dan tiba-tiba membombardir barisan tertinggi di depannya. Ledakan. Seluruh susunan tertinggi terus-menerus memuntahkan kekuatan surga. Pola susunan dan larangan di atasnya terus berkedip dan berfluktuasi. Dan mengembangkan bayangan virtual yang berat untuk menahan kekuatan gempa Sikong. Kenapa kamu tidak pergi dan melaporkannya? Sikong minum dengan ganas. Masih ada hal-hal yang diinginkan orang dewasa di gerbang suci Linyuan ini. Kalau tidak, apakah dia akan marah di sini? Di seberang barisan tertinggi, pemuda itu masih terpana oleh bau Si Kongsen, tetapi dia dengan hormat berkata, tolong jangan mempermalukan pelayan berikutnya. Semua pemimpin senior gerbang suci kita memang ditutup. Benar-benar? Si Kongsen mendongak. Menatap gunung suci Taigu di kejauhan, dan berkata dengan dingin, Maha Guru Linyuan, silakan keluar untuk mengobrol saat Si Kongsen datang. Suara gemuruh bergema di atas gerbang suci Linyuan, seperti gemuruh guntur. Namun, masih belum ada pergerakan di gerbang suci Linyuan. Wajah Si Kongsen tiba-tiba tenggelam dan roh pembunuh muncul di hatinya. Ledakan. Dia adalah penguasa tanah suci. Napas Si Kongsen melonjak keluar dan membombardir barisan tertinggi. Wow! Saya melihat bahwa pada barisan tertinggi, napas yang mengerikan melonjak, kekuatan bergulir memenuhi udara, memancarkan kekuatan yang berdebar, dan rune terlarang yang mengerikan bermekaran. Rune terlarang ini, setiap kata sebesar pertarungan, misterius dan rumit, tampaknya mengandung kebenaran tertinggi antara langit dan bumi, mekar kekuatan kemuliaan dan kemuliaan yang memudar. Undefinite bahkan Si Kongsen merasakan jejak ketakutan. Ini adalah susunan penjaga tertinggi dari gerbang suci Linyuan. Kekuatannya secara alami luar biasa. Sekalipun sekuat Si Kongsen, saya tidak berani menerobos dengan paksa. Begitu terjebak di dalamnya, ia akan dikepung oleh yang kuat di gerbang suci Linyuan. Saya khawatir itu akan berbahaya. Brengsek. Si Kongsen takut, tapi dia tidak berani kehilangan muka di depan Qin Chen. Di sisi lain, di tengah alis Qin Chen, sebuah mata tak terlihat mekar. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah mata ciptaan. Di bawah pengawasan ciptaan Qin Chen. Banyak kekuatan di gerbang suci Linyuan tidak diragukan lagi terungkap di bawah pengamatannya. Haha. Qin Chen tiba-tiba terkekeh dan melihat sesuatu. Selain itu, Si Kongsen tidak tahan. Dia hendak bergerak, tapi Qin Chen menghentikannya. Tuanku.
Si Kongsen dengan cepat menoleh. Heh, ayo pergi. Qin Chen tersenyum. Tapi tokennya masih ada, si Kongsen buru-buru berkata. Qin Chen melambaikan tangannya, jangan khawatir. Karena pihak lain telah membuat postur seperti itu, dia jelas tidak ingin melihatku menunggu. Jika kamu masuk dengan paksa, kamu akan membuat segalanya menjadi besar. Ikutlah denganku. Suara itu jatuh, tubuh bergetar, berbalik dan pergi, dan menghilang. Bersenandung. Si Kongsen memandangi gerbang suci Linyuan, melambaikan lengan bajunya, dengan marah mengikuti Qin Chen dan berbalik. Tang-tang Sikong. Sang pengendali tanah suci, dipermalukan untuk pertama kalinya. Setelah Qin Chen dan mereka pergi, penjaga terhormat berdiri dan berbalik untuk memulihkan hidupnya. Ada kehampaan yang luas di luar gerbang suci jurang. Qin Chen dan Si Kongsen tiba-tiba muncul, tuanku. Meskipun gerbang suci Linyuan memiliki hubungan umum dengan tanah suci Sikong kita, dan tidak ada kontak di antara mereka, kali ini sangat aneh. Setidaknya kita juga berkuasa di tanah suci Sikong. Bagaimanapun juga, Maha Guru Linyuan harus keluar menemui saya sampai jumpa. Tapi kali ini, bawahan saya berbicara seperti ini sebelumnya, dan tidak ada pejabat tinggi dari gerbang suci Linyuan yang datang. Pasti aneh. Begitu Si Kongsen muncul, dia berkata dengan cemas, apa yang menutup pintunya? Kita tidak bisa menerobos dengan mudah saat mencapai kultivasi. Bahkan jika kita benar-benar tertutup, kita bisa bangun kapan saja. Mengapa kita bahkan tidak bisa keluar dari celah? Pasti ada sesuatu yang aneh. Si Kongsen berbicara berulang kali. Kali ini, dia benar-benar marah. Mata Qin Chen berkedip dan berkata dengan lemah, Si Kongsen, jangan khawatir. Apakah menurut Anda buku-buku ini tidak tahu? Namun, karena pihak lain tidak ingin melihat Anda, bahkan jika Anda menelepon lagi, Anda mungkin tidak memiliki hasil yang baik. Bahkan jika pihak lain mengirim seseorang untuk menemui Anda, itu tidak aman. Apa yang bisa kita bicarakan? Apa maksudmu, tuanku? Daripada menantang di sini, lebih baik masuk langsung dan melihat apa yang terjadi di gerbang suci Linyuan. Token gelap pada Maha Guru Linyuan adalah apa yang akan didapatkan Qin Chen. Langsung masuk? Tapi ada susunan tertinggi di luar gerbang suci Linyuan. Aku khawatir. Si Kongsen menggelengkan kepalanya dengan getir. Tidak perlu khawatir tentang ini. Apakah Anda kenal pemimpin senior di gerbang suci Linyuan? Yang memiliki hubungan baik? Kata Qin Chen angin berubah. Level tinggi. Si Kongsen menyipitkan matanya. Ya, ada. Ada 4 pelindung Dharma di bawah Maha Guru di gerbang suci Linyuan. Masing-masing adalah guru tertinggi. Salah satu pelindung Dharma memiliki hubungan baik dengan tanah suci Sikong kita. Hubungan yang baik? Apakah orang ini dapat diandalkan? Akan memberitahu Anda informasi di gerbang suci jurang ini? Qin Chen bertanya, jangan khawatir, tuanku. Si Kongsen tersenyum, pria itu memiliki pegangan di tangan bawahannya. Selama bawahannya berbicara, dia tidak berani tidak menurut. Tentu saja, bawahannya tidak berani memaksa terlalu banyak, karena masalah besar pihak lain adalah mengakui kesalahannya. Meskipun dia akan diancam pada saat itu hukuman gerbang suci Yuan, tetapi tidak akan dibunuh, tetapi itu akan kehilangan posisi pelindung Dharma dan jatuh ke dalam awan. Cukup. Qin Chen mengangguk, ayo pergi dan bawa aku menemui pria ini. Tapi pria itu ada di gerbang suci Linyuan. Sekarang gerbangnya ditutup. Kami tunggu. Itu hanya susunan tertinggi. Tidak ada yang perlu disebutkan. Suara itu jatuh, tubuh Qin Chen bergetar dan menghilang. Sikong tertegun dan bergegas untuk menindaklanjuti. Sesaat kemudian, di sudut tempat gerbang suci Linyuan berada, 2 sosok diam-diam muncul. Itu adalah Qin Chen dan Si Kongsen. Di depan mereka, ada aliran rune tertinggi. Tuan, susunan ini disebut susunan reinkarnasi 9 orang suci Suantian. Dikatakan bahwa itu didirikan oleh leluhur gerbang suci Linyuan tahun itu. Ia memiliki kekuatan tertinggi. Bahkan bawahan tidak bisa mematahkannya dengan paksa. Dan, begitu Anda melakukannya, Anda akan dibunuh. Orang kuat yang mengendalikan susunan ini di gerbang suci Linyuan menemukan bahwa pada saat itu,
Sikong merasakan barisan besar di depannya, menunjukkan warna yang bermartabat, dan waspada untuk membuka mulutnya. Namun, sebelum suaranya jatuh, dia melihat bahwa Qin Chen tiba-tiba memiliki andil dalam susunan tertinggi. Berdengung. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan tak terlihat dari darah raja dilepaskan secara diam-diam. Dengan suara mendengung, dia melihat rune pada susunan besar, berputar terus-menerus. Tiba-tiba, itu terbelah di telapak tangan Qin Chen, mengungkapkan celah. Ayo pergi. Qin Chen menyingkirkan telapak tangannya dan berkata dengan lemah, cepatlah, kalau tidak barisan besar akan ditutup. Suara itu jatuh, tubuh Qin Chen dalam sekejap, dan dia telah memasuki barisan. Dengan pemahaman Qin Chen tentang kekuatan kegelapan dan kekuatan darah raja di tubuhnya, setelah kematiannya, Sikong Sen tertegun. Dia tidak bisa kembali sampai Qin Chen memasuki arai. Kemudian dia mengguncang tubuhnya dan mengikuti dari dekat. Setelah memasuki gerbang suci Linyuan, Qin Chen bersembunyi di kehampaan dan berkata, gunung mana yang menjadi pelindung dharma Anda? Dalam kehampaan di depan kami, gunung suci kuno yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan. Mereka sangat luas dan tidak dapat ditemukan dengan mudah. Yah, aku tidak tahu. Tapi aku punya cara. Saat dia berbicara, Sikong Sen mengamati matanya dan segera melihat seorang pria kuat setingkat Tianzun terbang di depan kehampaan. Melihat pakaiannya, dia pasti pria tingkat menengah di gerbang suci Linyuan. Kemarilah. Sikong Sen bersembunyi di kehampaan. Ketika pihak lain mendekat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengeluarkan suara mendengung. Pria tingkat menengah ini telah difoto olehnya dan pingsan. Mereka datang ke tempat rahasia, memberlakukan larangan dan membangunkan lapisan tengah sekaligus. Siapa kamu? Ini adalah gerbang suci Linyuan saya. Beraninya kamu berada di dalam saya. Begitu guru surgawi Paruhbaya bangun, dia berkata dengan galak. Setengah dari apa yang dia katakan, jejak otoritas di Sikong Sen telah ditekan padanya.